sahabat bidan. Jadi, di sini aku mau sharing mengenai strategi menghadapi ujian CPNS. Karena banyak orang ya atau teman-teman kita yang udah belajar tapi tetap gagal, atau dia nggak tahu cara mengaturnya bagaimana, apalagi yang baru pertama kali ikut ujian CPNS. Kayaknya belum paham dan kemarin aku sempat ketemu dengan teman di sini. Usia dia udah 35 tahun. Terus dia cerita dia kehabisan waktu mengerjakan ujian CPNS-nya. Padahal dia udah belajar. Nah, ini perlunya kita belajar strategi menghadapi ujian CPNS. Karena menurut aku, ujian CPNS itu seperti kita sedang berperang di medan perang ya, atau sedang berkompetisi dengan teman-teman yang lain yang ingin juga menjadi seorang ASN. Dimana yang diasah ini adalah kemampuan kita dalam mengerjakan soal, pemahaman kita mengenai TWK, TIU, dan TKP. Oke, masuk yang strategi yang pertama ya. H-1 itu waktunya kita merefleksikan diri. Kita nggak usah lagi belajar. Kita cukup untuk menjaga imun, makan yang banyak, istirahat yang cukup. Kenapa? Supaya kita tidak tegang menghadapi hari H nanti. Terus di H-1 itu kita perlu ketenangan jiwa dan ketenangan hati. Jadi buatlah sesuatu yang membuat hati kamu senang. Atau kalau saya kemarin saya sempat nonton video-video yang lucu sebelum ujian, makan, ngemil, kayak gitu ya ke H-1. Walaupun pas subuhnya itu sempat memang deg-degan. Bahkan ada biasa kita tuh kayak diare, tiba-tiba kita diare padahal nggak tahu apa penyebabnya. Itu biasanya memang pengaruh stres. Di H-1 itu kita harus bisa merefleksikan diri kita supaya lebih tenang, lebih lebih tidak tegang menghadapi ujian. Yang kedua, strategi mengerjakan soal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada teman yang udah kasihan belajar, menghafalin, belajar di YouTube juga, ikut bimbel juga, tapi kehabisan waktu. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan soal-soal CPNS? Yang pertama itu, kalau menurut aku ya, pengalaman aku ikut ujian CPNS yang ketiga kalinya, aku mengerjakan TKP dulu. Kenapa aku mengerjakan TKP dulu? Agar otak aku tuh masih fresh, jadi lebih mudah mengerjakan soal TKP, karena TKP itu tentang kepribadian diri kita ya. Nah, yang kedua itu baca soal itu harus cermat dan tepat. Jadi maksud aku itu cepat ya. Kalau kalian baca soal itu pelan-pelan, sudah habis di situ soal, waktunya kita membaca soal. Karena ada kan teknik di pelajaran bahasa Indonesia ya, membaca dengan cepat, tapi kita tahu apa makna dari soal tersebut. Nah, apa maksud dari soal tersebut? Yang ketiga itu, kalau ada soal mengenai wacana, teman-teman itu jangan baca wacananya yang panjang sekali sampai 3 paragraf. Langsung baca soalnya, karena biasanya soalnya itu paling ditanya tentang imbuhan atau ide pokok, ide pendukung, paragraf utama, apalagi ya, topiknya. Itu saja sih yang biasa ditanyakan dengan arti kata seperti itu. Terus lanjut yang ke berapa nih, yang keempat ya, perkirakan waktu. Nah, ini kayak teman aku tadi, kenalan aku yang di sini, dia kehabisan waktu. Perkirakan waktu ini yang dimana teman-teman lompati atau lewatkan soal-soal yang sulit. Cukup baca, kalau sulit skip aja, lompat ke nomor berikutnya. Kalau perlu catat ya nomor yang kalian lompati, nomor berapa. Tapi memang sih biasanya di monitor tuh muncul ya, kalau belum merah berarti belum dijawab begitu. Atau kalau kalian kadang kan kalau sudah tegang, udah nggak terlalu fokus nih lihat lihat monitor, jadi mending catat aja kan ya, tinggal dilihat aja soal-soal yang mana yang belum kita kerjakan. Sama juga dengan kalau soal-soal yang ragu ya, jawabannya ragu, apa sih ini jawabannya A atau B, bisa teman-teman tulis di kertas itu kan, nanti dikasih kertas ya saat masuk ujian dengan pensil.
Jadi kalian tulis itu nomor, kayak anggaplah nomor 13 jawabannya A atau B, atau condong ke mana, ke B atau ke A, seperti itu. Nanti ada kelebihan waktu, teman balik lagi ke soal-soal yang belum kalian jawab atau soal-soal yang kalian ragukan, seperti itu. Terus jangan terpaku dengan soal, karena ini bisa menghabiskan waktu. Biasa kan seperti ini ya, kita terpaku pada soal-soal yang sudah kita hafal. Maksudnya kita itu, kita ini bisa, pasti kita bisa jawab soal ini. Jadi kita terpaku berpikir lama, kira-kira mana jawaban yang benar. Nah, seperti saya bilang tadi, tulis aja jawabannya di kertas dulu, baru kita lewatkan. Jangan lupa berdoa, ya, berdoa itu penting. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasil, tapi doa akan menunjukkan keajaibannya. Dan jangan lupa minta doa restu orang tua, atau kalau yang sudah menikah minta doa restu pada suami. Dan tetap ada, kalau misalnya ada orang tua dan orang tua, tetapi kalau orang tua udah tidak ada, boleh mungkin kunjung ke makam orang tua, seperti itu. Intinya kita berdoa dan minta doa restu, itu yang sangat penting. Apapun hasilnya ke depan, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Siapkan juga mental teman-teman apapun yang terjadi, karena kita pasti semuanya ingin lulus, tapi ada terkadang kita down, tidak lulus. Seperti saya kayak kemarin tahun 2018, SKD paling tinggi, pas SKB tidak lulus, diselip sama adik tingkat aku. Setelah itu aku berinisiatif membuat YouTube channel ini agar enggak terlalu down. Kemudian ikut seleksi 2019 dan alhamdulillah lulus, ya. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga 3 strategi ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal CPNS, ya.